Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Indie Film. Kali ini Indie Film akan membahas film Small Soldiers. Pasti sebagian dari kalian tahulah ya dengan film ini. Dan gak usah berlama-lama, mari kita mulai filmnya. Film ini diperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Heartland. Perusahaan ini memproduksi sebuah mainan anak yang bermutu dan berkualitas tinggi. Kemudian tampak dua orang perancang mainan yang akan segera melihatkan proyeknya kepada atasannya. Mereka berdua bernama Larry dan Erwin. Kemudian mereka segera mengenalkan proyeknya masing-masing kepada Tuan Mars. Di satu sisi, Erwin mengenalkan proyek mainannya yang bernama Gorgonet, yakni suatu kelompok mutan yang diketahui oleh Archer. Tetapi proyek Erwin tidak direspon baik oleh Tuan Mars. Dan kemudian Larry mengenalkan proyek mainannya, yakni pasukan komando elit. Tuan Mars pun tampak begitu kagum melihat proyek Larry. Dan Tuan Mars membuat slogan bahwa mainan ini akan disetting dengan misi menarik, yakni pasukan komando elit harus menghancurkan pasukan Gorgonite. Dan Tuan Mars meminta kepada mereka bahwa mereka dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikan proyek tersebut dan kemudian akan segera dipasarkan. Singkat waktu, Larry pun segera membuat mainan canggih tersebut. Dengan menggunakan chip sembarang, Larry pun mantap memasang chip ilegal ke dalam mainan tersebut tanpa uji coba terlebih dahulu, dan entah hal itu berbahaya atau tidak. Singkat waktu, 3 bulan berlalu. Terlihat seorang bocah bernama Alan sedang pergi menuju toko mainan milik ayahnya karena sedang ada pemasokan mainan baru di tokonya. Tetapi Alan penasaran dengan salah satu box mainan baru yang katanya Pak Sortir itu adalah mainan baru yang mempunyai chipset canggih, dan yang pasti mainan tersebut dibagi 2 kelompok, yaitu Gorgonet dan Komando Elit. Jelas Alan pun tertarik dengan mainan itu dan ia meminta mainan tersebut untuk tokonya. Singkat waktu, malam pun tiba di mana Alan membawa salah satu mainannya pulang, dan yang pasti yang dibawa adalah ketua Gorgonet, yaitu Archer. Awalnya Alan menganggap mainan tersebut hanyalah mainan biasa yang bisa berbicara. Tetapi dia mulai curiga saat mainan itu memanggil namanya. Kemudian disitulah Alan percaya bahwa mainan tersebut memiliki kelebihan lain, bahkan otaknya seperti manusia. Kemudian Archer ingin menunjukkan tempat kepada Alan melalui PC-nya Alan. Ia memperlihatkan tempat yang bernama Gorgon. Ia ingin pergi ke sana bertujuan untuk berlindung dari pasukan elit yang sudah disetting untuk menghancurkan pasukan mutan Gorgonite. Tetapi Alan malah menganggap hal itu sebagai lelucon saja. Di sisi lain, pasukan komando elit pun mulai terbangun. Kemudian komandan membangunkan semua pasukannya untuk berbaris dan mengenalkan diri. Commando, hell no, soldiers! Watch me, ladies, now listen, and listen good. Our mission, destroy the Selain itu, komando memberitahu bahwa tugas kita di sini bermisi memberantas pasukan Gorgonet tanpa ampun. Terlihat pasukan Gorgonet yang masih di situ tampak kebingungan dan cemas. Singkat waktu di pagi hari, Alan pun kembali ke tokonya. Ia pun terkejut saat melihat tokonya sudah berantakan. Dan Archer meyakinkan Alan bahwa ini semua ulah komando elit yang sudah lepas dari kemasannya. Mulai saat itu Alan pun percaya kepada Archer. Tak lama kemudian teman Alan yang bernama Christy pun tiba. Ia juga sempat kaget karena melihat toko ayahnya berantakan. Dan Alan menyimpulkan bahwa yang terjadi adalah pencurian. Kemudian Christy pun ikut membantu membereskan toko tersebut. You need some help? Yep. The master's the hardest part. He'll never know.
It's okay. Oh, thank God. Me neither. I hate it. It's so. Dan di saat akan pulang, Alan menyempatkan untuk mengudal-udal sampah terlebih dahulu. Dan benar saja, semua pasukan Gorgonet bersembunyi di situ. Dan kini semuanya telah berkumpul. Tetapi ini bukan hal baik karena pasukan komando elit telah mengintainya mereka dari tadi di atas pohon. Dan kabar buruknya lagi, mereka sudah menemukan titik Gorgonite. It's a small world. Kemudian sesampainya di rumah, Alan menghubungi pihak perusahaan Heartland. Ia protes karena mainannya sangat berbahaya dan menghancurkan tokonya. Tetapi laporan Alan tidak direspon baik dengan pihak Heartland. Di sisi lain, pasukan komando elit sedang merancang alat perang untuk menyerang Gorgonite. Kini pasukan komando elit berniat untuk menyekap Christie dan meminta tebusan Gorgonite kepada Alan. Yang pasti Alan pun tidak tega dengan Christie. Ia juga tidak ingin menyerahkan Gorgonite kepada pasukan elit. Singkat waktu, Alan pun pergi ke rumah Christie dengan menggunakan box yang berisi Gorgonite. Kemudian pasukan elit segera membuka box itu. Rock and roll. Dan ternyata itu hanyalah radio yang berisi suara Gorgonite. Waktu luang tersebut digunakan oleh Alan dan Christie untuk kabur. Tapi di suatu yang sangat sulit ini tidak mudah bagi mereka karena pasukan elit terus mengejar mereka berdua. Commando. Left side lock. Kemudian sampailah di rumah Alan. Di sana juga terdapat kedua orang tua mereka, dan mereka menceritakan bahwa ada mainan yang sedang menyerang mereka. Tetapi mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Alan dan Christie. Kemudian dua pencipta mainan tadi mendatangi rumah Alan untuk merespon laporan Alan kemarin, dan mereka meminta maaf karena sudah memakaikan chip pasukan pertempuran ke mainan itu tanpa uji coba. Jelas semuanya pun panik. Terlebih lagi, pasukan elit sudah sampai di depan teras mereka. Dan perang antara manusia dan mainan pun dimulai. Drag 'em all. Fire! Kemudian pencipta tersebut mengatakan jika ingin memusnahkan mainan tersebut, kalian harus membakar chipsnya ke listrik bertegangan tinggi. Kemudian Alan berniat untuk menghancurkan chips ke trafo listrik yang berada di depan rumahnya. Semuanya bekerja sama untuk menghadapi komando elit. Bahkan pasukan Gorgonite pun ikut membantu Alan. Dan kini saatnya Alan melakukan tugasnya. Dan alhamdulillah semuanya pun berjalan lancar karena salah satu chip dari mereka sudah terbakar listrik, tentunya milik komandan pasukan elit. Kini suasana pun menjadi damai walaupun tempat di sekitar sangat berantakan. Singkat waktu di pagi hari, Alan pun menjumpai pasukan Gorgonite yang masih hidup. Ia pun senang mereka tidak mati, entah mungkin berbeda jenis chip atau gimana, saya juga tak tahu. Dan kini Alan mengabulkan permintaan mereka untuk dipulangkan ke Gorgon, tempat asalnya. Are you sure you guys? I'm so sick already. I'm fine. Dan film pun selesai. Nah, cukup singkat bukan? Oh iya, saya ingin ngasih tahu kenapa pasukan Gorgonite tidak ikut musnah, karena mereka menggunakan chip yang berbeda dari komando elit. Karena mereka juga diciptakan oleh orang yang berbeda. Oke deh, segitu saja ringkasan film dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya. Aku Rangga Sadewa pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.